Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Kristus kembali untuk mengklaim miliknya, dan kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pasti Dia akan tepati untuk kita. Pada saat kesempatan demi kesempatan yang Dia berikan untuk kita di dunia ini, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Pengabdian Orang Makedonia. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 3-5. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Ya. Hampir semua orang percaya di Makedonia miskin dalam harta dunia. Tetapi hati mereka meluap dengan kasih bagi Tuhan dan kebenarannya. Dan mereka memberikan dengan senang hati untuk menyokong pekabaran Injil. Bila pengumpulan yang umum diambil di sidang-sidang kafir untuk meringankan orang-orang Yahudi yang percaya, kedermawanan orang-orang bertobat di Makedonia diberikan sebagai teladan untuk sidang-sidang yang lain. Ya, jadi inilah suatu pelajaran yang sungguh indah pada saat ini. Ya, bagaimana pengabdian orang Makedonia. Dikatakan tadi, hampir semua orang percaya di Makedonia ini miskin dalam harta dunia. Ya, tetapi hati mereka ini meluap dengan kasih Tuhan dan kebenarannya. Ya, dan mereka memberikan dengan senang hati untuk menyokong pekabaran Injil. Ya, jadi kita harus tahu bahwa memberi dengan kelimpahan itu sangat gampang, tapi memberi dengan kekurangan itulah iman kita akan diuji. Pada saat ini ajakan bagi kita, ya, sebagaimana orang-orang di Makedonia, walaupun mereka tidak mempunyai harta dunia, tetapi mereka mau untuk menyokong akan pekerjaan Injil. Ya, disinilah bagaimana mereka akan merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, berkat yang tidak putus-putusnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian di sini dikatakan, bila pengumpulan yang umum diambil di sidang-sidang kafir untuk meringankan orang-orang Yahudi yang percaya, kedermawanan orang-orang bertobat di Makedonia diberikan sebagai teladan untuk sidang-sidang yang lain. Ya, jadi orang-orang di Makedonia ini adalah teladan bagi umat-umat Tuhan yang lain pada saat itu. Menulis kepada orang-orang percaya di Korintus, Rasul itu menarik perhatian kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan dengan kerelaan sendiri. Ya, jadi sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini.
Ya, jadi betapa pentingnya kita mempunyai hati yang tulus, mempunyai roh kerendahan hati, mempunyai kerelaan di dalam diri kita. Inilah karakter Kristus, karakter yang Dia sudah teladani untuk setiap umat-umatnya di dunia ini. Yesus berada di dunia ini, ya, Dia menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan 30 tahun. Ya, pada saat Dia berada di keluarga Yusuf dan Maria. Perjalanannya bersama murid-muridnya adalah perjalanan yang sangat indah, perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi damai surga selalu menjadi bagian Yesus dan murid-muridnya. Walaupun pada akhirnya Yesus disalibkan, itulah yang harus Dia genapi. Dan pada saat dunia melihat bahwa kebangkitan Yesus di hari yang ketiga itu, bahwa semua tahu bahwa inilah anak-anak Tuhan. Disitulah bagaimana murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka menyampaikan kebenaran itu dengan penuh kasih dari Tuhan. Walaupun ada tantangan, penganiayaan datang kepada mereka, tetapi mereka tetap percaya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Mereka tetap yakin, mereka berdiri di dalam prinsip mereka. Mereka tidak tergoyahkan karena mereka tahu apa yang mereka lakukan hanyalah untuk Tuhan. Jadi begitu luar biasa, ya, teladan daripada orang-orang Makedonia ini mengingatkan kembali kita bahwa Kristus adalah penolong kita. Dialah yang akan menyanggupkan kita, memberikan kita kedamaian itu dari surga. Kerelaan untuk berkorban di pihak orang-orang Makedonia yang percaya datang sebagai akibat penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Digerakkan oleh Roh Tuhan, mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Maka mereka dengan rela memberikan dengan leluasa dari harta mereka untuk menyokong pekabaran Injil. Tidak perlu mendesak mereka untuk memberi. Agaknya mereka bersuka dalam kesempatan untuk menyangkal diri mereka sendiri, malahan keperluan benda-benda dengan maksud untuk menunjang keperluan orang-orang lain. Bila rasul itu hendak menahan mereka, mereka meminta dengan sangat kepadanya untuk menerima persembahan mereka dalam kesederhanaan dan ketulusan mereka. Dan di dalam kasih akan saudara-saudara, dengan senang mereka menyangkal diri sendiri, dan dengan demikian berkelimpahan dengan buah-buah kebajikan. Ya, jadi bagaimana di sini ya Rasul Paulus ya kembali lagi menekankan kepada kita karakter Kristus yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang di Makedonia. Ya, dikatakan rasul itu yaitu Rasul Paulus ya hendak menahan mereka ya supaya mereka cukup pada saat mereka memberi. Ya, tetapi mereka mengatakan, "Jangan tahan kami. Terimalah persembahan ini." Ya, dalam kesederhanaan dan ketulusan mereka dan di dalam kasih akan saudara-saudara. Ya, jadi mereka ini kembali lagi tidak mementingkan akan diri mereka sendiri, walaupun mereka susah sekalipun di dalam kehidupan mereka, mereka tetap ya memberikan kepada Tuhan. Ya, karena mereka tahu pada saat mereka memberi, Tuhan akan menjaga. Bukan pada saat mereka memberi mereka mengharapkan ya imbalan yang lebih besar lagi, tidak seperti itu. Tapi pada saat mereka memberi, mereka tahu Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan kecukupan kepada mereka. Jadi suatu teladan yang begitu indah yang kita dapatkan pada saat ini, yaitu kesederhanaan, ketulusan, kerendahan hati, pengorbanan, kemurahan. Ya, kembali lagi ini adalah karakter yang Kristus sudah teladani bagi kita pada saat Yesus berada di dunia ini. Kemakmuran rohani erat kaitannya dengan kedermawanan Kristus.
pengikut-pengikut Kristus harus bersuka dalam menyatakan kehidupan penebusnya. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 288 sampai 290. Ya, jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, kembali lagi terus mengingatkan kita, memberikan kita suatu pelajaran, memberikan kita semangat yang baru pada saat kita melaksanakan tugas-tugas kita di hari-hari yang berikutnya. Ya, jadi firman Tuhan ini adalah kekuatan kita. Ya, inilah yang akan membantu kita untuk tetap kuat melangkah hari demi hari. Ya, biarlah teladan atau contoh yang sudah diberikan ini, biarlah kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, kuasa yang begitu indah, kuasa yang begitu luar biasa akan menuntun setiap perjalanan kita. Ya, kerelaan untuk berkorban. Ya, sama seperti Kristus, dia telah berkorban, dia rela mengorbankan nyawanya sekalipun untuk kita manusia yang berdosa. Ya, betapa luar biasanya ya kasih yang Yesus tunjukkan bagi masing-masing kita. Kasih yang tidak dapat kita ukur dengan apapun. Kasih yang kita tidak dapat beli dengan harta dunia kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus, untuk terus mengandalkan Dia, memandang hanya kepada Kristus. Ya, karena saat ini kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, waktunya begitu singkat. Biarlah kita mau untuk diajar hari demi hari untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Walaupun kita manusia berdosa, kita tidak sanggup, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita damai itu untuk melatih kehidupan kita. Walaupun di dalam kesulitan sekalipun, kita akan mampu menghadapi semuanya itu. Ya, hanya kepada Kristuslah kita dapat berjalan, hanya bersandar kepada Dia kita dapat dikuatkan untuk terus maju. Ya, walaupun kita sebagai manusia kita akan ya berada di suatu titik yang kita akan jenuh, kita akan bosan, kita akan malas. Ya, kita akan merasa bahwa diri kita tidak sanggup. Tetapi semuanya ini, ya pikiran yang kita tanamkan ini dalam pikiran kita, ini datangnya dari si jahat. Sehingga membuat kita ragu, membuat kita khawatir. Ya, pada saat kita mengatakan, Bapak inilah aku, utuslah aku. Disitulah kita harus teguh di dalam prinsip kita. Kita harus memandang kepada Tuhan. Walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita tetap fokus. Ya, bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik. Ya, biarlah kita mau untuk selalu dituntun, biarlah kita mau untuk selalu bersandar hanya kepada Kristus. Setiap masalah, beban, pergumulan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia mengatakan, ya, bebanku ini ringan. Ya, pikul laku yang kupasang. Belajarlah dari Dia, maka Dia akan memberikan kita kelegaan. Biarlah kita mau terus mengandalkan Kristus. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita akan melihat di ujung jalan sana bahwa penyertaannya begitu luar biasa. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah jalani, kita tetap di dalam prinsip kita untuk terus mengandalkan Tuhan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.